Terima kasih Anda yang selalu setia bersama dengan kami dan kita jumpa lagi, pendengar juga penonton setia channel YouTube kami. Saya Ida Fahri. Seperti kemarin sudah menginformasikan bahwa hari ini saya akan kedatangan tamu dan seperti biasanya program Camat Bicara bersama kita. Dan setelah beberapa waktu yang lalu ada beberapa camat yang sudah kami hadirkan, beberapa camat di Kota Makassar. Nah, hari ini tamu saya dari ujung utara, dari Kecamatan Ujung Tanah. Sudah bersama saya Pak Camat saat ini. Assalamualaikum Pak Amanda Syahwaldi, SSCP Waalaikumsalam MM. warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Iya, gimana kabar Pak? Alhamdulillah, Aman Ujung Tanah? ujung tanah selalu aman. Selalu Amanda, aman. Amanda. seperti namanya camatnya. Oh, Amanda, aman Amanda. dan damai. Aman dan damai. Alhamdulillah, Masya Allah ya Pak ya. Amin. Oke, kita mau mengenal lebih jauh ini sebenarnya bagaimana Amanda itu, Kecamatan Ujung Tanah, Amanda aman dan damai. Sedikit menyampaikan ke pendengar kita, Ya. Pak Camat, seperti apa profil Kecamatan Ujung Tanah. Kalau kita lihat kan, ini bisa digambarkan bagaimana geografis, Siap. demografisnya. Silakan Pak Camat. Iya. Jadi pendengar setia Radio Gama FM, Ya. saya Amanda Syahwaldi, Camat Ujung Tanah, menjabat sebagai Camat Ujung Tanah sejak 3 Januari 2024. Iya. Adapun Kecamatan Ujung Tanah itu sendiri adalah salah satu kecamatan yang terletak di daerah utara kota, Utara, di ya. daerah pesisir, Mm-mm. yang kondisi geografisnya daerah pinggir pantai, daerah pelabuhan, kemudian luas wilayah kurang lebih 5,94 km persegi, Iya. yang terdiri dari 9 kelurahan, kurang lebih 10.800 KK, Mhm. dihuni 10.800 KK, dan kurang lebih 36.000 jiwa Iya. di Kecamatan Ujung Tanah. Hmm. Nah, adapun kondisi masyarakat Kecamatan Ujung Tanah Iya. adalah masyarakat yang berprofesi kebanyakan sebagai nelayan Nelayan. yang berkaitan dengan pelelangan ikan, ekspor impor ikan, kemudian ada juga di sebagian wilayah itu merupakan daerah ekspedisi. Ekspedisi. Iya, Mhm. di wilayah Kelurahan Totaka maupun Tabaringa. Mhm. Nah, inilah Kecamatan Ujung Tanah sebagai salah satu kecamatan yang termasuk kecamatan yang cukup kecil di Ujung Tanah. Yang sebelumnya Ujung Tanah ini terdiri dari 12 kelurahan, Iya. tapi sejak tahun 2015 itu terjadi pemekaran. Iya. Dimekarkan menjadi satu kecamatan Kepulauan Sangkarang. Sangkarang, iya. Ya, Sangkarang sendiri itu 3 kelurahan, sehingga Ujung Tanah setelah berdirinya Sangkarang kita cuma terdiri dari 9 kelurahan. Itu gambaran umumnya Iya, untuk Kecamatan profil Ujung Kecamatan Tanah. Ujung Tanah, Kak Oke. Aida. Baik, Pak Camat, ini kalau kemudian melihat 36.000 warga ya, Siap. kurang lebih, Iya. ini tentu kan sejak tahun lalu menjabat di bulan Januari sebagai camat di sana, tentu sudah kerap kali melakukan melakukan dialog atau Iya. mungkin sudah ada waktu jadwal yang disiapkan bahwa ini sudah harus berdialog dengan masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat. Dari apa yang disampaikan oleh masyarakat, apa yang paling banyak mungkin menjadi keluhan layanan publik yang kemudian masyarakat inginkan Iya. untuk mereka di Kecamatan Ujung Tanah? Iya. Jadi saya sebelumnya sekjam di sana, Kak. Oh, Dari berarti tahun 2021. oh Saya sudah 4 tahun sekretaris berarti ya? camat, Iya. jadi kemudian promosi jadi camat. Camat ya. Jadi kurang lebih kalau untuk masyarakat sebagian besar kami sudah paham Sudah paham betul iya ya? karakternya, kemudian apa yang menjadi harapan-harapan mereka itu kami sangat paham. Pertama, karena di Kecamatan Ujung Tanah sendiri termasuk salah satu yang berada di bawah standar ekonominya. Oh, oke. Iya, jadi warga banyak yang membutuhkan kartu Indonesia Sehat. Seperti kemarin begitu dibuka, kami MOU dengan Dinas Sosial, kemudian pelayanan untuk pembuatan kartu Indonesia Sehat untuk warga yang kurang mampu, itu di kecamatan itu langsung antusias warga. Artinya apa? Kalau dari standar
ekonomi masyarakat di Kecamatan Ujung Tanah masih rata-rata menengah ke bawah, seperti itu. Dan harapan-harapan dari warga Kecamatan Ujung Tanah sendiri sangat-sangat tidak jauh beda dengan harapan di warga Kota Makassar pada umumnya. Ya. Iya, karena warga di sana, kita ingat sendiri, sebelum saya masuk itu sering terjadi namanya perang kelompok di sana. Iya. Alhamdulillah setelah saya masuk 2 bulan jadi sekjam bersama camat yang sebelum saya, kami berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Alhamdulillah Kecamatan Ujung Tanah itu jadi aman, sehingga warga merasa nyaman dan tenang untuk beraktivitas, baik itu beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perekonomiannya mereka, dalam mata pencariannya mereka, Kak, seperti Oke. itu. Jelas Iya. sekali kalau aman dan damai. Aman dan damai. Juga meskipun kecil sekali kalau kita lihat masalah perkelahian kelompok begitu. Iya. Apa yang sudah dilakukan di sana? Dinda ini kan sekcam sebelumnya, kemudian menjadi camat. Ini kan sudah tahu betul bagaimana masyarakat Iya. sana. Seperti apa kemudian menyampaikan, melakukan pendekatan sehingga hal-hal seperti ini sudah tidak terjadi lagi? Jadi yang saya perhatikan ketika pertama masuk di Kecamatan Ujung Tanah, Kak, di Ujung Tanah itu pasca pandemi, masa-masa pandemi, peralihan dari pandemi ke endemi itu, yang tadinya warga banyak, anak-anak muda banyak bisa beraktivitas di pelelangan, kemudian dibatasi dengan beberapa pembatasan sehingga tidak memiliki kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan energi mereka. Sehingga ketika ada pemicu sedikit, ada pancingan orang luar, mungkin ada permasalahan pribadi antar 1-2 orang, akhirnya melebar ke orang-orang sekitarnya. Nah, inilah yang saya perhatikan. Begitu dan kami dekati tokoh-tokoh pemudanya. Intinya, kalau anak muda yang perang, ya biasanya kan kita selalu panggil tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, apa segala macam. Tapi kan anak muda sekarang, apalagi gen-gen sekarang ini, Gen Z, kemudian generasi-generasi yang baru-baru ini, itu mereka lebih cepat kena kalau kita sentuh langsung, kalau kita dekati langsung. Dan yang kami lakukan, anak-anak muda yang tidak memiliki kegiatan-kegiatan, kami buatkan beberapa kegiatan. Kami berdayakan mereka, masukkan di organisasi, kemudian kami libatkan dalam setiap pengambilan keputusan, setiap kegiatan-kegiatan. Contoh tahun 2022 itu 17 Agustus saya full anak muda yang melaksanakan semua. Mereka yang konsep, mereka yang bikin, kita cuma support fasilitas, kemudian support pendanaan dan sebagainya. Mereka yang laksanakan. Jadi kalau mereka diberi peran, anak muda itu ketika diberi peran, mereka pasti akan menunjukkan potensinya. Kalau kita tidak libatkan, ya biasa itulah yang terjadi. Tidak dipakai aja sama Pak Camat. Saya bikin yang lain deh. Tapi kalau dipakai, pasti. Betul. Dan kita tahu kan energi memang besar ya. Makanya kemudian kita harus bisa tahu, kita harus bisa arahkan agar tersalurkan dengan baik. Oke, TikTok juga ya? TikTokers juga ini. TikTokers juga, oke. Ini tentu saja satu cara juga ya untuk kemudian bisa lebih dekat dengan masyarakat seperti itu. Kalau keluhan layanan publik yang langsung disampaikan oleh masyarakat itu seperti apa? Pihak kecamatan langsung menindaklanjuti? Yang biasanya itu keluhan-keluhan terkait dengan masalah penjemputan sampah rumah tangga. Nah, itu dia. Karena masyarakat juga perlu ketahui bahwa kondisi TPA Tamangapa di Antang sana itu volumenya sangat terbatas. Daya tampungnya itu sudah sangat terbatas karena sudah sangat penuh. Jadi untuk jadwal pembuangan dari wilayah ke TPA itu ketika terjadi penumpukan akan terjadi perlambatan. Sehingga biasa warga yang tidak paham maunya langsung dijemput. Padahal kita bisa jemput ini, Kak. Tapi kalau kita jemput, tidak bisa tonji dibuang di TPA karena masih antri. Nah, jadi ini satu mata rantai yang harus kita selesaikan. Caranya seperti apa ya? Itulah warga kami selalu edukasi, lakukan pemilahan sampah basah, sampah kering. Sehingga sampah kering itu bisa dimanfaatkan kembali, sampah basah itu yang masuk ke TPA. Sebenarnya seperti itu, tapi kebanyakan warga kita belum teredukasi dengan baik
Sehingga tugas kami pemerintah ya memberikan edukasi-edukasi seperti itu, Kak. Apalagi Jumat Bersih ya, Jumat ada program bersih, sekarang. betul, Ini sekarang bisa Jumat tepat bersih. sekali momennya bisa menyampaikan. Betul, Kak. Nah, Dinda, ini kalau kita melihat untuk Kecamatan Ujung Tanah, meskipun sudah 4 tahun sebagai sekcam, kemudian menjadi camat hingga saat ini, tentu untuk seiring dengan perkembangan zaman kan paling tidak yang namanya program kerja akan dinamis juga ya. Betul, betul, Mungkin Kak. saat ini kalau dulu cukup misalnya satu program kerja hanya cukup sampai di situ, tapi kemudian melihat perkembangan, oh ternyata harus dilanjutkan dengan mungkin program kerja yang lain. Tentu sudah dibuat program kerja yang mungkin untuk tahun 2025 ini. Apa yang coba untuk konsen ke mana nih untuk program kerja ini? Jadi di Kecamatan Ujung Tanah kami ini, Bu, sebenarnya dari tahun lalu kami sudah mengagendakan. Iya. Saya punya impian itu Ujung Tanah itu bebas bangunan liar. Iya. Tidak ada bangunan yang berada di atas fasum-fasos, di atas drainase yang bisa menghambat pemerintah untuk melakukan pembersihan di Iya. drainase maupun di atas bantaran kanal. Ya. Sehingga tahun lalu itu kan tahun politik, Kak. Sehingga dari pihak keamanan untuk Harkam Tipmas itu mereka jaga betul, sehingga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban, Iya. penataan itu kami sangat-sangat terbatas. Apalagi setelah dilantiknya Bapak Wali Kota Munafri Apridin dan Ibu Wakil Wali Kota Ibu Alia Mustika Ilham, itu sangat konsen memperhatikan bangunan-bangunan liar yang menggunakan fasum. Nah, sejak 2 minggu yang lalu kami sudah mulai melaksanakan, Kak. Kami mulai tertibkan sampai yang viral kemarin itu penjual coto andalannya, Iya, yang di anak-anak, Kak, bawah yang di terowongan itu. terowongan, betul. Itu bertahun-tahun menggunakan fasum. Jadi di bawahnya itu drainase. Iya. Nah, sempat ada sedikit pertanyaan, kenapa begini-begini, saya sampaikan. Ini drainase, kita tidak tahu di bawahnya apa. Kalau kita tidak bersihkan, Iya. setiap musim hujan datang, itu air bukan lewat drainase, lewat jalan. Lewat jalan itu kenapa selalu banjir, selalu genangan. Ketika banjir genangan, yang kalian salahkan pasti siapa? Pemerintah. Apa Iya. kerjanya pemerintah? Nah, saya mulai dari situ. Bersihkan dulu bangunan liar. Setelah bangunan liar bersih, kita bersihkan drainasenya. Setelah drainanya bersih, lancar aliran air, kemudian kita tata dengan baik. Kita jadikan tempat-tempat yang bisa dimaksimalkan untuk perekonomian warga. Jadi sudah banyak konsep yang kami siapkan. Iya. Jadi saat ini kami telah melakukan beberapa pembersihan di jalan poros, jalan baru kan. Kemudian insya Allah besok itu kami akan melakukan penyisiran kembali, penertiban di Jalan Barukang 3, Barukang Iya. 4, Kak. Karena di situ banyak yang menempel di tembok tol, kami mau bersihkan. Setelah itu kami agendakan lagi untuk di bantaran kanal. Bantaran kanal bersih, kalau alat bisa masuk, pengeruk bisa mengeruk Iya. endapan-endapan sedimen di kanal, kanal tambah dalam, begitu musim hujan datang, air bisa tertampung. Nah, inilah kenapa harus sinkron semua ini, mulai dari drainase dibersihkan, drainase primer, sekunder, sampai ke kanal. Karena kalau air bagus alirannya air sampai di kanal, banjir bisa teratasi. Tapi kalau airnya tinggal di tengah, belum kalau air pasang, air tidak ke laut, kembali lagi ke darat. Nah, inilah yang harus warga masyarakat paham apa maunya pemerintah, apa keinginannya pemerintah, supaya untuk kebaikannya masyarakat juga. Dan itu Gitu, Kak. masyarakat harus paham ya, Betul, Kak. untuk seperti itu. Siap, Jadi Kak. bisa dikatakan bahwa bagaimana kemudian Kecamatan Ujung Tanah ini konsen untuk menertibkan masih terus dilakukan, kemudian pembenahan bersama dengan pemerintah kota. Kalau kita lihat memang beberapa hari yang lalu konsen untuk membersihkan kanal ya, Betul, bisa Kak. dijadikan ya tentu saja dengan bantaran kanal, setelah kanalnya bersih Iya. bisa menjadi jalan alternatif, Jalan alternatif. Kalau aman, ada kemacetan bisa betul, orang lewat pinggir bisa melewati kanal. situ. Kemudian potensi untuk ruang terbuka hijau juga, Betul, Kak. penanaman ya Betul, itu Kak. bisa kemudian dimaksimalkan. Oke, Betul, Kak. Dinda, kalau kita lihat kan ini ada kemudian hal yang disampaikan oleh pemerintah kota saat sekarang ini untuk bagaimana penanganan pendidikan dan kesehatan merata ke semua warga. Ini kalau tidak salah menjadi visi mulia ya. Iya. 7 Bagaimana Sabta Mulia. 7 Iya. Sabta Mulia, betul. Iya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat bahwa
Kecamatan Ujung Tanah ini memang konsen untuk masalah kesehatan, karena Betul. bisa dikatakan masyarakat di sana ini lebih banyak memang membutuhkan penanganan kesehatan dalam artian bantuan sosial Iya. seperti itu ya. Nah, seperti apa kemudian menyampaikan hal ini ke masyarakat ataupun realisasikan ke masyarakat untuk masalah pendidikan ini, masalah kesehatan ini agar kemudian semua masyarakat di Ujung Tanah ini bisa merasakan dengan merata. Iya. Mhm. Jadi di Ujung Tanah ini, Kak, Ya, anak-anak kan gampang cari uang, iya, tinggal pergi ke lelong, betul. jadi tukang angkat ikan, Mhm. jadi pemecah es, sehingga mereka biasa nyaman, sehingga biasa terlupakan untuk diri. Makanya Iya. kami selalu menyampaikan kepada orang tua melalui lurah, melalui RW, sampaikan kepada warga atas, anaknya wajib sekolah. Mhm. Anaknya wajib sekolah dan kalau memang, eee, ada kesulitan untuk, masuk sekolah, Iya. nanti kita usahakan, upayakan, kita bantu. Mhm. Apalagi salah satu program, 7 Sabta Mulia, Iya. program Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu adalah pembagian seragam gratis. Mhm. Sehingga, sekolahnya sudah gratis, kemudian, seragamnya juga gratis, minimal mengurangi, beban dari Iya. orang tua murid. Nah, kalau untuk kesehatan sendiri, eee seperti yang tadi saya sampaikan di Iya. awal bahwa kami sudah MOU dengan Dinas Sosial Dinas untuk sosial. terkait jaminan kesehatan nasional JKN, KIS, Mmm. Kartu Indonesia Sehat untuk warga yang kurang mampu itu bisa dilayani sekarang di kecamatan. Iya. Seluruh kecamatan, 15 kecamatan kita sudah MOU, jadi ada operator dinas sosial yang bisa melayani warga yang membutuhkan penerbitan KIS. Nah, untuk di Kecamatan Ujung Tanah sendiri untuk pelayanan kesehatan kami ada 2 puskesmas. Iya. 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Patingaloang dan Mhm. Puskesmas Tabaringan. Nah, Puskesmas Patingaloang ini mencakup 4 kelurahan, sedangkan Puskesmas Tabaringan itu mencakup 5 kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah. Sehingga kalau untuk pelayanan kesehatan alhamdulillah, warga sangat-sangat, bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Tanah. Iya, Artinya kesehatan dan pendidikan betul, sudah kemudian dalam penanganan di sana betul, dan sudah maksimal. Oke. betul. Saya coba untuk kemarin sudah disampaikan ataupun launching penanganan pengangkutan sampah gratis. Iya, iuran Ya, sampah iuran gratis. sampah gratis, Iuran betul. sampah gratis. Dan ini kalau untuk kecamatan kan menyumbang PAD dari situ ya. Betul, Oke, retribusi. retribusi. Nah, Kecamatan Ujung Tanah ini Nah, memaksimalkan agar juga PAD ini bisa iya. turut dari Kecamatan Ujung Tanah. Jadi di program iuran sampah gratis ini sendiri adalah sebenarnya program subsidi Iya. dari yang mampu mensubsidi yang tidak mampu. Iya. Ada perwali yang sudah diterbitkan, nah tinggal perwali untuk teknis penagihannya itu yang akan kita tunggu baru kita bisa melakukan penagihan. Nah, Iya. di Ujung Tanah sendiri itu sesuai data yang kami miliki untuk data warga yang eh, warga yang menerima, yang calon penerima iuran sampah gratis itu kurang lebih ada 2.000 rumah. Iya. 2.000 rumah ada. Jadi termasuk besar kalau di Ujung Tanah ini karena jumlah warga yang menggunakan KWH listrik 900 watt subsidi ke Iya. bawah itu cukup banyak. Cukup banyak ya. Karena berdasarkan Permendagri dan juga Perda nomor 1 tahun 2024 itu eh, standar pembayaran retribusi sampah itu melihat dari KWH listrik, penggunaan KWH listrik. Dan kalau di Ujung Tanah memang cukup banyak untuk nanti ini yang akan menjadi penderian iuran sampah gratis. Jadi walaupun gratis, kami mengingatkan kepada lurah Iya. dan seluruh kolektor retribusi untuk diingatkan warganya. Jangan karena gratis seenaknya saja buang. Tapi kalau dia mau gratis, coba pilah sampahnya. Iya. Kemudian kalau ada kegiatan kerja bakti, ikuti juga di situ. Jadi jangan betul-betul gratis. Taunya saya enggak bayar di sampah Iya. saya. Ambil ke sampahku. Sampahnya mungkin satu gelondongan begini, nah buang. Betul. Nah campur. Padahal harusnya kan kita edukasi juga. Jadi jangan hanya kita mau gratis, tapi kita tidak mau ikut untuk bagaimana penanganan sampah ini secara general di Kota Makassar. Iya. Iya. Artinya memang pendataan harus akurat juga ya, Betul, Kak. karena ini menjadi
apa namanya, satu kontribusi dari Kecamatan Ujung Tanah untuk bisa menyumbang PAD, Betul, Kak. ya itu sudah seperti itu. Ini kan juga marak ataupun masih menjadi perbincangan. Ini tentu juga tidak bisa berjalan dengan maksimal bagaimana roda pemerintahan ini kalau RT RW belum definitif. Iya. Seperti apa Kecamatan Ujung Tanah di kondisi yang belum definitif tapi tetap Iya. bisa berkoordinasi dengan baik? Iya, jadi dengan adanya penjabat sementara RT RW kemarin, Iya, itu yang langsung melanjutkan roda pemerintahan di mhm, tingkat RT RW, iya, itu alhamdulillah sejauh ini kalau di Kecamatan Ujung Tanah, rata-rata mereka sudah paham apa tupoksinya. Karena begitu mereka di SK-kan, iya, mereka diangkat menjadi PJS RT RW, lurah kami langsung melakukan rapat koordinasi mhm, bersama Binmas, Babinsa, dan menyampaikan apa-apa tupoksi. iya, Jadi RT RW harus paham, ada indikator yang harus dia penuhi. Dan indikator itu apabila terpenuhi, baru kita bisa bayarkan insentifnya. mhm, Sehingga kalau di Kecamatan Ujung Tanah, PJS ini rata-rata punya kualitas yang cukup lumayan. mhm, Tapi adapun itu, sambil menunggu perwali terkait dengan teknis pemilihan RT RW yang terbaru, eee, PJS RT RW ini nantinya akan membantu pemerintah setempat, iya, lurah, dan kecamatan sebagai panitia pemilihan. mhm, Makanya kenapa ada wacana PJS tidak boleh ikut maju, iya, karena mereka sebagai penyelenggara. penyelenggara, Nah, iya, sebagai penyelenggara. Dan itulah yang terjadi di masyarakat sekarang, luar biasa antusiasnya. mhm, Banyak yang merasa layak untuk menjadi RT RW, mulai bersosialisasi, mulai menggalang dukungan, dan iya, itu tidak salah, itu hal yang lumrah karena memang seperti itu sebenarnya. Kalau mhm, memang kita merasa mampu menjadi iya, pemimpin di tingkat RT, di tingkat RT silakan lakukan, bersaing dengan bersaing dengan sehat, sehat, betul, melakukan penggalangan-penggalangan dengan cara-cara yang positif, mhm, dan saya yakin warga juga tahu siapa mhm, orang yang mampu untuk mhm, memimpin mereka, yang bisa menjadi jembatan, iya, komunikasi antara warga dengan pemerintah, dalam hal mhm, ini kelurahan ataupun kecamatan. kecamatan. Itu, Kak. Oke, Kecamatan Ujung Tanah, masyarakatnya tadi sampaikan kurang lebih 36.000 di pesisir pantai, tapi kan UMKM juga ada ya? Oke, ini kita melihat juga bagaimana kemudian pada saat, pandemi, kemudian endemi, nah ini kan perlu, UMKM ini kemudian, ditingkatkan kualitasnya. Kalau Kecamatan Ujung Tanah, memberikan peran ataupun bantuan, dorongan, support UMKM yang ada di kecamatan, seperti apa kegiatan yang sudah dilakukan? Iya, kalau UMKM itu sendiri Mhm, karena dia leading sektornya di Dinas Koperasi, iya, ya ada inkubator center, betul, jadi untuk mengontrol kualitasnya UMKM segala macam. Di Ujung Tanah sendiri ada salah satu, kita punya kelompok wanita nelayan yang menjadi UMKM, yang menurut kami yang sudah bisa berproduksi dengan baik, dan sekarang sudah masuk produknya di beberapa gerai-gerai seperti iya, di Gelail, kemudian di toko-toko. iya, Itu kelompok wanita nelayan Az-Zahra. Jadi dia memproduksi abon ikan, memproduksi beberapa olahan-olahan laut yang diproduksi oleh wanita-wanita yang iya. suaminya adalah nelayan. Jadi Nelayan. kan kalau suaminya pergi berangkat melaut Mmm, mencari ikan, istri-istrinya di situ berproduksi dengan eee, melakukan produksi abon, kemudian mhm, beberapa panganan-panganan atau makanan-makanan yang mhm. bisa dijadikan tambahan penghasilan untuk mereka. Iya, Iya, jadi oke. kalau di UMKM di Ujung Tanah termasuk sebagian besar tinggal dipoles lagi, Mhm, bisa masuk di gerai-gerai yang gerai-gerai seperti Indomaret, mhm, Alfamart, kemudian di Gilail, dan gerai-gerai besar, mmm, selama standarnya itu terpenuhi. Makanya kami selalu mengarahkan kalau ada UMKM coba koordinasi dengan Diskop, Dinas Koperasi, di inkubator center supaya mhm, eee, bisa terstandarisasi iya, produk-produk produk UMKM mereka. mereka. Itu, Kak. Lorong wisata kan kalau tidak salah Ujung Tanah juga ada yang, Iya, kan ini ya, kalau lorong wisata sekarang sudah tidak masuk programnya iya betul, tapi kan Beli. mulai di sana yang Iya, tadinya kan sudah, berupaya untuk meningkatkan iya. kualitas juga ya, Sekarang ada namanya urban urban farming. farming, nah itu dia. Nah, urban farming ini
lebih bagaimana masyarakat kita, edukasi untuk bisa menyiapkan, bahan pangannya Mhm, dari rumah sendiri. iya, Dari lahan-lahan yang tidak potensial, itu kemudian diolah, mmm, kemudian tanami berbagai, komoditi-komoditi, kemudian memelihara, eee, kayak ayam petelur dan iya, segala macam, sehingga, warga minimal bisa support berapa rumah di situ, mhm, seperti itu. Jadi, kalau di pemerintahan yang baru ini Pak Wali Kota, Munafri Arifudin dan Ibu Wakil Wali Kota Ibu Alia, dia lebih konsen untuk bagaimana warga bisa memenuhi ketahanan pangannya iya, sendiri urban dari farming rumah, itu ya? urban farming, Mhm. seperti itu. Iya, oke, anak-anak muda, ini kalau kita sampaikan tadi di Makassar, ini mereka sebenarnya kreatif, mereka punya semangat yang tinggi, tapi perlu kemudian adanya, arahan ya dari, Betul, kita semua. Makassar Creative Hub ini kan juga meskipun iya, mungkin bukan leading sector dari setiap kecamatan, tapi iya, support ya iya. dari pihak kecamatan, ini seperti apa? Makassar Creative Hub sendiri Mhm, itu, kemarin kami sudah mencari lokasi untuk iya, menjadi salah satu, ibaratnya perwakilan di kecamatan, iya, tapi kalau di Jungtana sendiri itu kami, salah satu kekurangannya, Kak, mmm, kita tidak punya ruang terbuka hijau, kita iya, tidak punya aset tanah milik pemerintah yang lapang untuk dibanguni suatu bangunan. mhm, Sehingga kalau di Jungtana kemarin kami tidak ada perwakilan, Makassar Creative Hub. Tapi kalau untuk Makassar Creative Hub sendiri, kalau, warga Kota Makassar, khususnya anak-anak muda kita sekarang, ini kan banyak Eee, peluang-peluang yang bisa muncul, apalagi generasi-generasi sekarang melalui media sosial, melalui media-media yang, eee perlu dibimbing iya, mereka, untuk bagaimana, melakukan, direct selling melalui, apalagi namanya, media sosial, melalui, TikTok ataupun, melalui Instagram, Facebook, dan sebagainya. Sehingga Makassar Creative Hub ini sendiri yang kami lihat, banyak di dalamnya. iya, betul. Banyak di dalamnya yang mau belajar public speaking, mau belajar, jadi penyiar, mau belajar melukis, apa, lengkap di dalam. Kalau Ujung Tanah sendiri, Nah, generasi mudanya ini kemana ini? kalau Ujung Tanah sendiri, Kak, tahun lalu kami bikin, eee, Utara Fest, Mmm, Festival iya, Utara, di situ kami ada, eee, UMKM, kemudian kami tampilkan kalau ada yang, bakat-bakat dari Utara yang ingin menampilkan, kami siapkan panggung. Seperti itu, kemudian ada beberapa hiburan-hiburan, kami buat itu di dalam pelabuhan, Kak, iya, tahun lalu. mhm, Cuma tahun ini, agak susah izinnya, iya, agak susah izinnya. Mungkin karena dia lihat, "Wah, ini bukan peruntukannya ini pelabuhan." iya, Padahal sebenarnya ya dalam pelabuhan sendiri itu ada beberapa space yang sebenarnya bisa digunakan untuk masyarakat, untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Cuma ya kembali lagi, pelabuhan itu otoritasnya Kantor Kesehatan Bandaran dan iya, Operasional Pelabuhan, bukan di mhm, bawah ke kewenangannya kecamatan, kecamatan. iya, Seandainya di bawah kecamatan pasti kami manfaatkan itu. oke. Iya, Untuk tagline Makassar, unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Nah, ini iya, tentu harus dipahami ya betul, oleh, betul. semua orang yang ada di Makassar. Kalau, Adinda sendiri sebagai, Iya, eee, tentu saja bisa dikatakan ya, pemimpin di Kecamatan Ujung Tanah, seperti apa memaknai itu? iya, visi misi Mhm, dari pemerintahan mulia ini, iya, unggul, inklusif, aman, dan iya, berkelanjutan. Nah, ini yang selalu kita, sebenarnya sudah berjalan di keseharian kita. iya, Unggul dalam artian kita unggul dari segi, eee, knowledge, mhm, segi kemudian akhlak, di attitude, kita semua itu harus unggul di situ. iya, Nah, dengan cara apa? Kegiatan-kegiatan yang kita berikan mmm, seperti mulai dari pendidikan gratis, kemudian, pelatihan-pelatihan dari Makassar Creative Hub. iya, Nah, ini kan, membentuk karakter-karakter, warga, utamanya generasi muda ini. mmm, Sehingga kita ke depan kita punya, generasi yang unggul, mhm, iya. Kemudian yang inklusif, yang bisa, eee, menyatukan, apa ide-ide itu bisa kita satukan bersama, kemudian kita, keluarkan menjadi suatu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, kemudian aman, itu tadi yang saya bilang, biar sebagus apapun program,
sebagus apapun yang kegiatan yang kita konsep, kalau wilayah tidak aman, tidak ada kondusivitas, maka Iya, dari itu kami selalu kasus khusus di ujung tanah, kami selalu berkoordinasi dengan Tripika, iya, Bapak Kapolsek, dan Bapak dan Ramil. Apalagi di ujung tanah itu ada 3 polseknya, Kak. iya, Polsek Ujung Tanah, Polsek Pelabuhan Potere, dan Polsek Soekarno-Hatta. Itu Soekarno-Hatta. masuk wilayah Kecamatan Ujung Mhm, Tanah. Tapi kami selalu berkoordinasi sehingga bisa tercipta lingkungan yang aman mhm, dan nyaman untuk warga. Terakhir, yang berkelanjutan. iya, Nah, kalau ini semua sudah bagus, eh, berkelanjutan itu harus menjadi hal yang eh, pasti kita lakukan. Karena kalau barang yang bagus pasti kita iya, lanjutkan. dilanjutkan. Kalau perlu kita tingkatkan. Mhm, Tapi kalau yang jelek pasti kita tinggalkan. mhm, Yang bagus kita lanjutkan, kita tingkatkan. Nah, inilah gambaran visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang kami terjemahkan di wilayah Kecamatan Ujung Tanah. Seperti ini yang kami lakukan, Kak, di Kecamatan saat Ujung ini. Tanah. Ya, Oke. Pak Camat, ini yang iya, terakhir nih pertanyaan saya. Apa mimpi Anda ke depannya untuk Kecamatan Ujung Tanah? Mau diapakan ini Kecamatan Ujung Tanah agar yang unggul bisa semakin unggul, betul. yang kemudian yang mungkin masih perlu pembenahan, ini segera dibenahi agar lebih baik lagi? Iya. Di Kecamatan Ujung Tanah itu warganya sangat luar biasa, Kak. Iya. Sangat unik. Mhm. Mungkin kalau orang selalu bilang di luar, "Hai utara itu sangat, utara itu ini." Kalau saya tidak. Justru warga utara itu warga yang cerdas. Iya. Warga utara yang cerdas. Kenapa, Kak? Kemarin saya mau lakukan penertiban. Uh, Warga memang awalnya kontra, Mhm. tapi ketika diberi pemahaman terkait dengan aturan, kita jelaskan aturannya seperti ini, mereka paham dan Iya. mereka ikut. Artinya apa? Mereka warga negara yang baik, warga yang taat kepada aturan, taat pada pemerintah. Mmm. Nah, kemudian mereka mempertanyakan, kemudian apa yang akan kita lakukan setelah ini? Kalau Iya. kami jelaskan dengan baik, mereka paham, Kak. Nah, kalau di ujung tanah ini, Kak, saya punya mimpi, di ujung tanah itu kita punya open space, ruang terbuka hijau. Iya. Nah, kenapa kami mau melakukan penertiban-penertiban, pembersihan? Karena banyak yang bertanya warga, "Sudah ini jadi apa, Pak?" Bilang. Ya makin dulu bertanya, "Sudah Iya, ini jadi apa?" bersihkan saja dulu. Bersihkan dulu baru kita bisa pikir. Iya. Kalau kita pandangan tak terhalang dengan bangunan-bangunan yang aduh, ada yang keluar sekali, ada Iya. yang kumuh, ada yang tempat simpan kandang ayam, apa kan kita akhirnya untuk berpikir itu menjadi terbatas. Iya. Tapi kalau sudah pandangan sudah luas, kanal sudah bersih, kemudian jalanan samping tol sudah bersih, yang paling utama itu di samping Pertamina, Kak. Iya. Ada banyak bangunan liar itu di samping tembok Pertamina yang menurut saya itu selain dari segi keamanan sangat mengancam karena itu objek vital nasional. Betul. Nah, di situ juga kalau bisa kami tata, ke depan kami akan tata, kami sudah siapkan konsep. Mmm. Kita mau bersihkan, kemudian kita mau bikin taman di situ. Oke. Jadi ada open space untuk warga. Saya punya mimpi juga seperti ini. Kan yang terkenal Pasar Ciduk. Iya. Nah, kenapa tidak Pasar Ciduk kan itu dia pakai badan jalan. Badan jalan dia gunakan, kemudian menghalangi pengguna jalan. Nah, kenapa tidak kita carikan lokasi Mhm. yang mereka betul-betul bisa parkirnya teratur, Iya. pedagangnya tertata, Iya. warga kemudian bisa hidup ekonominya, Mhm. yang urus parkir jelas, Iya. anak-anak muda. Mhm. Kami sudah berpikir sampai ke situ, Kak. Supaya di ujung tanah ini kita punya eee, apalagi satu wilayah yang bisa menghasilkan untuk warga yang ada di situ. Iya, Jadi memberdayakan warga. memberdayakan Mhm. warga, ndak perlu kita keluar lagi, ada kita punya tempat sendiri, kalau perlu orang luar yang datang ke sini. Iya, Nah, jangan betul. kita terus yang pergi di kota, orang kota Betul. juga datang di ujung tanah, Iya, begitu, Kak. dibuat suasananya sedemikian rupa agar, Betul, bisa menikmati ya, betul, Kak. keadaan di sana dengan tentu saja konsep-konsep yang ada tadi, bagaimana memberdayakan pemuda, UMKM juga di sana Betul, berdaya, Kak. dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Betul, Kak. Apa yang mau disampaikan ke warga Kecamatan Ujung Tanah? Boleh, Iya. Pak? Pak Camat, Saya ini silakan. selalu ulang-ulang ini, Kak. Iya. Setiap saya diwawancarai, Mhm. warga Kecamatan Ujung Tanah itu warga negara yang baik. Iya. Pokoknya kalau kita jadi warga negara yang baik, pemerintah pasti akan pikir. Mhm. Tapi kalau kita tidak menjadi warga negara yang baik, pasti pemerintah akan memikirkan orang yang lebih mau menjadi warga negara Iya. yang baik. Intinya eh, sebagai warga taat saja apa aturan pemerintah. Kalau memang ada yang tidak sesuai, silakan sampaikan. Saya di ujung tanah ini, siapapun mau masuk ke kantor, saya persilakan. Mau Iya. menyampaikan sesuatu, silakan datang di kantor. Boleh chat saya, boleh telepon saya. Mhm. Silakan datang ke kantor.
Selama itu tidak melanggar aturan, tidak menyalahi aturan, pasti kita bisa diskusikan. Iya. Tapi kalau menyalahi aturan, pasti Pak Camat bisa tegas. Nah, karena kita harus tegas juga untuk menegakkan aturan. Itu mungkin yang khusus warga Kecamatan Ujung Tanah, jadi warga negara yang baik, pasti mulia hidup, Kak. Iya. Itu saja. Aman dan damai. Aman dan damai. Amanda, Ki. Amanda, Ki. Aman dan Oke. damai. Baik, terima kasih Pak Camat, selamat bekerja. Kalau tadi mendengarkan seperti apa hal yang disampaikan, masih banyak PR ya Betul, Pak. sebenarnya yang harus dikerjakan, tapi ya itu Betul, dia, Pak. mau tidak mau ini adalah amanah, tugas yang harus Siap. dikerjakan dan semoga dimudahkan, dilancarkan. Amin. Siap. Baik, terima kasih. Saya panggil saja Adinda Amanda Syahwaldi STP MM, Siap, Kak. Camat Ujung Tanah, sudah hadir untuk program Camat Bicara. Terima kasih Anda yang sudah mendengarkan kami, menyaksikan kami. Saya Ida Fahri mohon diri, selamat siang, sampai jumpa.